Terima kasih atas kehadirannya pada acara konferensi pers terkait dengan perkembangan informasi pasca penetapan pasangan calon untuk peserta pemilu pemilihan kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil kota. Sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idam Khalid. Pak Afifuddin sedang melakukan monitoring dan supervisi di daerah Kalimantan Timur, kemudian Pak Idam Khalid juga melakukan hal yang sama, supervisi dan monitoring untuk daerah Maluku, Ambon tepatnya. Kemudian Ibu Betty pada saat ini juga masih berada di operation room karena mempersiapkan pada saat yang sama kita punya beberapa agenda yang secara paralel juga harus berjalan, baik terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap untuk pilkada sejak tanggal 21 September, kemudian diikuti pleno DPT untuk tingkat provinsi, dan kemudian kemarin secara serentak pada tanggal 22 September tahun 2024 di 545 daerah baik provinsi maupun kabupaten kota telah melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Pak Tarsa dan Harap juga sedang ada agenda yang lain. Kemudian yang hadir di sini ada saya dan Pak Yulianto Sudrajat. Bapak Ibu, teman-teman, berikut ini kami ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan pasca penetapan peserta pemilu untuk pilkada. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tanggal 23 September tahun 2024, data per 8 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tercatat pasca penetapan pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk pilkada, KPU baik tingkat provinsi, kabupaten kota telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu, untuk khusus yang 8 pasangan calon, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, tetapi fokus kami saat ini ingin mengupdate beberapa perkembangan terkait dengan wilayah gerakan ini. Nah, pada saat yang sama, pada tanggal 23 September tahun 2024, hari ini juga dilakukan secara serentak di jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan pengundian nomor urut. Ada yang sudah dilakukan rapat pleno tersebut secara terbuka, dilakukan sejak pagi hari tadi. Ada yang sebagian juga sedang berproses sore dan juga malam nanti. Nah, berikut beberapa data yang ingin kami sampaikan. Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Sedangkan untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah itu ada 6 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, kemudian 2 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Nanti data-data detailnya akan kami sertakan dalam bentuk rilis selepas kongres ini. Sedangkan rekapitulasi jumlah pasangan calon per provinsi ini yang khusus tidak ditetapkan ya. Kalau detail-detailnya yang ditetapkan sudah ada semua yang ditetapkan. Di Provinsi Aceh itu dari 78 yang ditetapkan pasangan calonnya, ada 3 pasangan calon yang tidak diterima. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara dari 87 pasangan calon, ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu kada. Kemudian di Provinsi Sumatera Selatan dari 46 pasangan calon ada 1 pasangan calon yang
Kemudian untuk Provinsi Bengkulu dari 31 pasangan calon ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tengah ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan dari 53 pasangan calon. Kemudian yang terakhir ada Provinsi Gorontalo dari 25 pasangan calon yang ditetapkan ada 1 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Jadi totalnya 8. Tapi komposisinya di Aceh ada 3, Provinsi Aceh ada 3, di Sumatera Utara ada 1, di Sumatera Selatan ada 1, di Bengkulu ada 1, kemudian di Sulawesi Tengah ada 1, dan terakhir di Gorontalo ada 1. Kemudian data yang lain yang ingin juga kami sampaikan ini terkait dengan rekapitulasi calon perseorangan. Dari total 53 pasangan calon yang ditetapkan melalui jalur perseorangan, terdiri dari 1 pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian ada 40 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, serta 12 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Dari jalur perseorangan ada 1 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak diterima atau tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian rekapitulasi jumlah pasangan calon partai politik dan gabungan partai politik. Nah ini kalau tadi yang total 1.553 total pasangan calon yang sudah ditetapkan, 53-nya dari jalur perseorangan. Untuk yang dari partai politik atau gabungan partai politik totalnya ada 1.500. Terdiri dari gubernur dan wakil gubernur ada 102 pasangan calon, kemudian bupati dan wakil bupati ada 1.126 pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota ada 272 pasangan calon. Kalau kita lihat petanya, yang tidak ditetapkan dari total 8 tadi, yang berasal dari gabungan partai politik ataupun partai politik ada 5 pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan ataupun gabungan partai politik yang tidak diterima sebagai peserta pilkada. Kemudian ada 2 pasangan calon dari jalur partai politik maupun gabungan partai politik yang tidak ditetapkan dalam penetapan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian dari sisi rekapitulasi wilayah berdasarkan 1 pasangan calon, sebagaimana informasi terakhir kan ada 44 daerah, kemudian ada putusan MK, kemudian kita buka lagi proses pendaftaran di kabupaten kota dari 44 daerah tersebut. Saat ini totalnya ada 37, jadi mengalami penurunan 7 di 7 wilayah. Jadi kalau kita lihat gubernur dan wakil gubernur ada 1 pasangan calon yang telah ditetapkan, kemudian bupati dan wakil bupati ada 31 pasangan calon yang telah ditetapkan, dan terakhir wali kota dan wakil wali kota ada 5 pasangan calon yang ditetapkan. Dengan demikian, khusus untuk wilayah dengan 1 paslon tunggal pasangan calon ini itu ada 37 daerah. Nah saat ini kami juga ingin mengupdate informasi lain per pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 September dari 8 pasangan calon yang kemudian tidak diterima pendaftarannya, tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Itu ada 4 yang sedang berproses ke Bawaslu, kemudian ada 4 lain yang kita masih menunggu prosesnya, termasuk salah satunya di Kota Sukabumi Salam karena SK penetapannya tidak diterima, tetapi kita masih menunggu apakah proses berikutnya akan dilakukan ke Bawaslu atau tidak. Nah dengan demikian kami tidak bisa bertanya lebih jauh terkait dengan 8 pasangan calon yang kemudian pendaftarannya tidak diterima, karena tentu saja ada ruang gerak yang 8 pasangan calon itu bisa lakukan, dan kemudian sepenuhnya KPU akan menghormati proses yang saat ini menjadi kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Demikian informasi